Halo semua, dan selamat datang. Hari ini kita akan ngobrolin soal minimalisme digital. Eits, ini bukan tentang buang-buang HP kok, tapi lebih ke gimana caranya kita ngambil alih lagi kendali atas waktu dan perhatian kita. Yuk kita mulai bahas. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Pernah nggak sih ngerasa kayak jadi budak notifikasi? Selalu ada dorongan buat ngecek layar, bahkan pas kita sebenarnya nggak mau. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Jadi apa sih sebenarnya minimalisme digital itu? Sederhananya, ini tuh soal niat. Ini tentang gimana kita pakai teknologi sebagai alat bantu buat membangun hidup yang kita mau, bukan malah ngebiarin teknologi jadi pengalih perhatian utama yang nyuri fokus kita. Intinya, kendalinya ada di tangan kita. Oke, pertama-tama kita harus ngakuin dulu masalahnya. Kebisingan digital. Banyak banget dari kita yang ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi dan gangguan yang nggak ada habisnya. Ada penelitian yang nunjukin kalau sebagian dari kita itu bisa ganti-ganti aplikasi lebih dari 300 kali dalam sehari. Coba bayangin deh, perhatian kita jadi pecah-pecah banget. Setiap kali kita ganti aplikasi, itu tuh nguras energi mental dan bikin kita jadi susah banget buat fokus. Jadi gimana caranya ngelawan semua kebisingan ini? Nah, langkah pertamanya mungkin agak mengejutkan. Ini bukan soal hapus-hapusin aplikasi. Justru, ini dimulai dari refleksi diri. Poin kuncinya tuh ini. Kita nggak bisa beres-beres kalau kita nggak tahu apa yang mau kita simpan. Sebelum kita neken tombol uninstall, kita harus tahu dulu apa sih yang benar-benar penting dalam hidup kita. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti bakal jadi filter buat semua keputusan kita soal teknologi. Prosesnya sebenarnya simple. Langkah 1, audit. Coba deh pakai fitur screen time di HP buat lihat waktu kita tuh habisnya di mana aja. Langkah 2, tentukan nilai. Cari tahu apa yang pengen kita lakuin lebih banyak dalam hidup. Langkah 3, tentukan peran. Nah, dari nilai-nilai itu baru kita putusin mana alat digital yang beneran aset dan mana yang cuma jadi beban. Oke, kalau fondasi nilainya udah kuat, sekarang saatnya masuk ke langkah yang paling transformatif. Kita riset total. Ini dia tantangannya. Coba istirahat selama 30 hari dari semua teknologi yang opsional. Tentu aja, kita masih butuh email buat kerja atau peta buat navigasi. Tapi ini soal kita neken tombol jeda buat semua hal yang nggak esensial. Tujuannya adalah buat mutusin siklus kebiasaan dan ngelihat hidup kita tuh kayak apa sih tanpanya. Selama periode ini, kita beres-beres digital besar-besaran. Anggap aja ini kayak bersih-bersih rumah, tapi buat kehidupan digital kita. Hapus aplikasi media sosial, unsubscribe dari buletin yang cuma numpuk di inbox, dan rapiin semua kekacauan digital. Tujuannya adalah buat membersihkan semua kebisingan yang nggak ada nilainya. Dan ini bagian paling pentingnya. Beres-beres ini bukan cuma soal ngebuang sesuatu, tapi soal menciptakan ruang. Ruang buat apa? Ya, buat nemuin lagi hal-hal yang dulu kita nikmati sebelum layar mengambil alih. Atau bahkan nemuin hobi baru yang nggak butuh koneksi internet. Setelah 30 hari selesai, bukan berarti kita langsung balik ke kebiasaan lama ya. Justru ini saatnya kita membangun ulang hubungan kita sama teknologi. Tapi kali ini, aturannya dari kita. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada yang namanya konsumsi tanpa mikir. Ya, scrolling tanpa henti, nanggepin setiap notif. Di sisi lain, ada penggunaan yang disengaja. Kita buka teknologi dengan tujuan yang jelas, ambil apa yang kita butuh, terus ya udah, selesai. Ini nih, pertanyaan saringan utamanya. Setiap kali mau install ulang aplikasi, coba tanya dulu, apakah aplikasi ini benar-benar mendukung nilai-nilai inti saya? Kalau jawabannya, mungkin atau kadang-kadang sih, ya udah, berarti nggak lolos. Anggap aja kita ini programmer buat kebiasaan kita sendiri. Bikin aturan yang jelas dan simple, biar kita nggak capek ngambil keputusan terus-terusan. Misalnya, nggak ada media sosial sebelum jam 10 pagi, atau cek email cuma jam 9 pagi sama jam 4 sore. Aturan-aturan ini bantu kita mengotomatiskan perilaku yang baik. Baiklah, jadi kita udah beres-beres, udah bikin aturan, terus gimana caranya biar ini awet? Nah, sekarang saatnya kita ubah ini jadi gaya hidup yang berkelanjutan. Salah satu cara paling ampuh adalah dengan menciptakan batasan fisik dan waktu yang jelas. Ini bukan soal ngebatasin diri ya, tapi justru soal ngelindungin ruang mental kita biar bisa benar-benar hadir di dunia nyata. Nah, ini beberapa contoh zona bebas layar yang dampaknya gede banget. Jauhin HP dari kamar tidur itu bisa ningkatin kualitas tidur secara drastis. Makan tanpa layar juga bikin koneksi jadi lebih nyata. Dan memulai hari tanpa gangguan dari dunia luar itu bisa ngubah mood seharian.
Gini deh, kita harus sadar, notifikasi itu dirancang buat merebut perhatian kita. Jadi kalau mau ngambil alih kendali lagi, ya kita harus matiin hampir semuanya. Cukup sisain notifikasi dari orang-orang beneran yang kita peduli, kayak panggilan telepon atau pesan langsung. Ini adalah perubahan mindset yang penting banget. Kita mulai sadar bahwa dengan melewatkan update-update sepele dan drama online, kita justru dapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Fokus, ketenangan, dan kehadiran dalam hidup kita sendiri. Kita nemuin kebahagiaan karena berhasil melewatkan hal-hal yang nggak penting. Minimalisme digital nggak akan berhasil kalau kita cuma ninggalin kekosongan. Kuncinya adalah secara proaktif ngisi waktu luang yang kita dapat dengan kegiatan-kegiatan berkualitas, sesuatu yang memuaskan dan nggak melibatkan layar. Pilihannya banyak banget loh. Baca buku fisik, jalan-jalan sambil biarin pikiran kita ngelantur, atau sekedar duduk diam sendirian. Kegiatan-kegiatan kayak gini tuh justru ngisi ulang energi mental kita, bukan malah nguras kayak scrolling tanpa henti. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan perang melawan teknologi. Ini soal gimana kita menempatkan teknologi kembali ke tempatnya, sebagai alat canggih yang melayani tujuan dan nilai-nilai kita. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Nggak perlu nunggu 30 hari buat mulai. Apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai merebut kembali perhatian Anda? Mungkin matiin satu notifikasi atau hapus satu aplikasi. Pilih satu aja dan mulai dari situ.